Jangan lupa like dan hype-nya kawan. Roswell geli melihat keberanian pembantunya, tapi Ram menegaskan ia hanya peduli pada Roswell dan adiknya, membuat Roswell terkesima. Ram lalu menghibur adiknya yang matanya kosong. Di layar teater, Subaru bangun dengan tubuh penuh luka gigitan anjing. Ia melihat Emilia tertidur di kursi. Federica tersenyum melihat Emilia dan mencoba menghiburnya, tapi Emilia tidak bisa tersenyum karena sedih mengetahui pengorbanan Subaru demi dirinya. Hal menggumam Subaru seharusnya bisa lebih baik, membuat Emilia menunduk. Subaru merasa berutang budi lagi pada Emilia. Emilia frustasi menggenggam tangan Subaru dengan emosi, sedangkan Priscilla kesal tapi menahan diri untuk tidak memaki Emilia. Al menasehati Priscilla agar bersabar menonton teater, tapi Priscilla membentak Al, membuatnya berkeringat namun hanya menyuruhnya mengambil anggur. Al heran karena kali ini tidak dipukul. Priscilla akhirnya mengikuti saran Al dan menonton teater. Lalu Park muncul dan mengapresiasi usaha Subaru, menyebut ini imbalan setimpal sehingga ia tak perlu berhutang budi pada Emilia. Emilia tersenyum melihat interaksi mereka. Bahkan Beatrice ikut senang sehingga Emilia tidak ingin merusak suasana. Subaru heran dengan ucapan Park karena ia tak ingat apa-apa setelah digigit anjing di hutan. Park menjelaskan kenyataan sebenarnya, membuat Subaru terkejut kalau kejadiannya seperti itu. Ia sudah tidak selamat sejak awal. Okto menganggap Binya lucu, Petra tidak, dan Beatrice pun kesal dengan tingkah Park meniru. Mi tertawa, sementara Okto dan Garfield bercanda hingga Okto melemparkan topi ke wajah Garfield. Park mengungkap bahwa Subaru bisa selamat berkat rem yang menanggung kondisinya. Subaru terkejut dan khawatir pada rem, sementara Al merasa lelah melihat Subaru lebih peduli orang lain. Ricardo menilai itu wajar, meski penonton lain hanya menggeleng melihat ketidakberdayaan Subaru. Park menenangkan Subaru bahwa rem dalam mode demon, sehingga bisa menyembuhkan luka-lukanya dengan cepat. Subaru lega lalu bertanya tentang anak-anak. Park menjawab tidak perlu khawatir karena ia dan Beatrice sudah mengatasinya. Federica terkejut. Beatrice bisa keluar dari perpustakaan tanpa kontrak dengan Subaru. Beatrice menjelaskan dengan suara kecil bahwa itu permintaan Park. Roswell menggoda, mempertanyakan apakah Beatrice benar-benar mengikuti Park atau khawatir pada Subaru. Beatrice yang lelah membalas dengan mengacungkan jari tengah, membuat Emilia marah karena dianggap tidak sopan. Garfield, Al, Ricardo, anak-anak, bahkan beberapa kabinet tertawa melihat ini, dan suasana teater yang tadinya tegang menjadi lebih ringan. Beatrice kembali memeluk Subaru untuk menenangkan dirinya. Roswell juga memeluk Ram sambil sedikit menangis bohongan. Waktu melihat suasana mulai kembali ceria, meski Reinhard, Julius, dan Rem masih larut dalam emosi yang hancur. Lalu Subaru bertanya apakah Emilia menyembuhkannya sampai seharian. Park menjawab iya, karena itu Emilia tertidur kelelahan. Subaru tersenyum atas pengorbanan Emilia. Lalu setelah itu baru keluar dan bertemu Ram. Feld bertanya apakah semuanya sudah selesai. Petra menjawab belum, membuat semua penonton menatapnya. Felix pun bertanya apa maksudnya, seolah menandakan ada sesuatu yang akan terjadi lagi. Ram mengejek Subaru lalu memberi ubi panas langsung ke mulutnya, membuat Subaru marah namun mengakui rasa ubinya enak. Ram pun menunjukkan wajah sombongnya, membuat Okto dan Garfield tertawa terbahak-bahak melihat scene ini. Emilia dan Beatrice hanya bisa tersenyum kecil. Ram bilang bahwa Subaru punya sisi masokis sehingga ia suka diperlakukan seperti itu. Garfield cemburu karena Subaru lebih dulu mendapat perhatian Ram dan ia mencoba belajar dari tayangan teater. Rem merasa takut dan terabaikan, berpikir semua orang mulai memaafkan Ram sementara dirinya seperti debu. Ram kembali memberi ubi agar Subaru diam, lalu ia berterima kasih atas usahanya menyelamatkan anak-anak desa.
Subaru merasa ucapan itu terdengar merendahkan, lalu bertanya alasannya. Ram menjelaskan jika Subaru tidak melakukannya, kerugian warga akan ditanggung Emilia. Rem enggan melihat interaksi kakaknya dengan Subaru dan bertanya pada dirinya sendiri bagaimana cara ia bisa setenang Ram, karena Rem tidak ingin melukai Subaru lagi. Namun masih bertanya-tanya mengapa Subaru ingin menyelamatkannya. Emilia melihat Rem dengan raut khawatir, sementara Beatrice menatap tajam keduanya. Ram menegaskan bahwa tindakan Subaru adalah pilihan yang tepat, dan di saat obrolan itu Subaru mengetahui anjing itu bernama Ulgram. Ram juga bilang kalau alat pelindung desa sudah diperbaiki, lalu keras bertanya soal pelaku penghancuran penghalang itu, dan Ram menjawab mereka menemukan kejanggalan, ada anak hilang setelah penyelamatan. Anastasia frustasi karena tahu siapa pelakunya. Beatrice menyebut nama Meili dengan penuh kebencian, sedangkan Petra teringat saat bermain dengan Meili dan merasa dikhianati. Tak menyangka ia begitu licik dan kejam. Petra pun memutuskan tidak mau bermain dengannya lagi. Setelah obrolan itu, Ram membagikan ubi kepada warga, sementara Subaru berkunjung ke rumah anak-anak yang ia selamatkan. Mengusap kepala Petra sampai ditawarin hadiah oleh orang tuanya, namun ia menolak. Saat pergi, Subaru melihat Beatrice berdiri terdiam. Lalu Emilia bertanya dengan nada khawatir, namun Ram dan Beatrice menolak berkomentar karena menunggu apa yang akan terjadi di layar. Emilia frustasi dan kembali duduk, khawatir dengan tindakan Subaru selanjutnya. Subaru dengan gembira berterima kasih pada Beatrice karena telah melepaskan kutukan anak-anak. Beatrice mengatakan ada hal penting. Ia mengungkap bahwa kurang dari setengah hari lagi Subaru akan mati. Subaru bingung namun tetap tenang. Berbeda dari dugaan Beatrice yang mengira ia akan panik. Albert teriak kesal. Emilia terkejut. Anastasia bertanya apakah Emilia tahu, dan Emilia marah karena tidak diberitahu. Ras juga terkejut karena Emilia gak tahu soal ini. Sementara Wilhelm menenangkan semua orang agar fokus menonton, meski ia sendiri khawatir. Subaru bertanya apakah kutukannya belum hilang. Beatrice menjelaskan bahwa Subaru terkena kutukan lain juga. Subaru bertanya mengapa kutukannya tidak bisa dihilangkan, dan Beatrice menjawab karena jumlah kutukan terlalu banyak dan saling tumpang tindih. Beatrice menjelaskan kutukan bekerja dengan menyerap mana dari korban, menjadikan Subaru sebagai makanan. Subaru hanya punya waktu kurang dari setengah hari sebelum kutukan itu membunuhnya. Emilia marah karena tidak diberitahu, sementara Beatrice menolak menjelaskan padanya dan justru bersandar pada Subaru. Federica mencoba menenangkan Emilia, menyuruhnya menonton dulu. Beatrice heran melihat Subaru tetap tenang meski membicarakan kematiannya. Ruangan menjadi dingin, semua terdiam. Reinhard lelah melihat Subaru masih bisa tersenyum. Julius menilai situasi itu menyedihkan. Emilia merasa iba siap memberikan pangkuan jika Subaru memintanya lagi. Beatrice menatap dirinya sendiri dengan marah, merasa tidak berguna karena tidak bisa mengatasi kutukannya. Anastasia, Kras, dan Feld menatap Subaru dengan kritis. Anastasia bertanya apakah terapi bisa membantunya. Feld bingung dan Kras enggan berkomentar karena ingat hukuman kutukan. Petra menunduk penuh pertimbangan. Tampak ia mulai tidak terganggu dengan situasi ini. Subaru mengakui ia takut, tapi ia yakin Beatrice tidak datang untuk menyampaikan kematiannya. Baru menilai Beatrice bukan orang yang jahat, bahkan merasa waktu bersama Beatrice terasa lebih lama dari dugaannya. Beatrice bingung dengan ucapan Subaru, lalu menjelaskan peluang menyelamatkannya sangat rendah. Satu-satunya cara menghentikan kutukan adalah dengan membunuh penggunanya. Subaru pun mengerti bahwa ia harus menghabisi monster yang mengutuknya. Okto khawatir, sedangkan Ricardo bertanya jumlah anjing itu, dan Julio sedih karena anjing tersebut bisa mencapai ratusan atau ribuan. Anastasia memperhatikan, tapi tidak larut terlalu jauh. Lalu Beatrice mengungkap alasan ia tidak memberitahu Emilia soal kutukan ini. Priscilla menertawakan Emilia karena Beatrice tidak percaya pada Emilia. Emilia terkejut, merasa dihianati, dan menatap Beatrice dengan dingin. Emilia bertanya apakah Pak tahu Subaru akan mati. Beatrice gugup lalu mengangguk. Emilia semakin marah saat tahu Pak juga tahu ada kesempatan membantu Subaru, namun ia malah tetap diam. Kesimpulan Emilia, Pak rela membiarkan Subaru mati. Beatrice dengan suara gemetar mencoba menjelaskan bahwa ia menjaga kontraknya
tetap aman. Emilia memotongnya dengan tegas, menyuruhnya berhenti bicara, membuat Beatrice langsung terdiam. Emilia marah besar, ekspresinya menyerupai Yandere, dan menegaskan bahwa Rem lebih berani membantu Subaru dibandingkan mereka berdua. Beatrice terkejut karena ini pertama kalinya melihat amarah Emilia yang tak terkendali. Di layar, Subaru berkata bahwa jika Emilia tahu, ia pasti akan berusaha lebih dari kemampuannya, hal yang membuatnya senang sekaligus takut. Okto berkomentar pada Garfield soal emosi Emilia, dan Garfield memilih menjauh. Mengakui ketegangan ini, Beatrice menangis gemeteran dan berharap keberuntungan Subaru bisa membuat amarah Emilia mereda. Amarah Emilia begitu menakutkan hingga tangan Subaru yang digenggamnya hampir remuk. Meski ia berbicara dengan suara lembut namun mengintimidasi. Petra keceplosan menyebut Emilia menakutkan, tapi segera dihentikan Federica agar tidak memperburuk keadaan. Semua orang gugup melihat kemarahan Emilia, membuat seluruh ruangan begitu dingin.